Selamat datang di video pembelajaran bersama Ibu Yola. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung video ini. Baik, ayo kita mulai belajar asam, basa, dan garam. Asam. Asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sifat-sifat asam: mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, bereaksi dengan logam aktif menghasilkan garam dan gas hidrogen atau H2, rasanya masam atau asam, menghantarkan arus listrik, bereaksi dengan basa menghasilkan air dan senyawa garam. Kekuatan asam. Asam kuat adalah asam yang banyak menghasilkan ion hidrogen dalam larutannya. Contohnya, asam nitrat HNO3, asam sulfat H2SO4, asam klorida HCl. Asam lemah adalah asam yang sedikit menghasilkan ion hidrogen dalam larutannya. Contohnya, asam asetat atau cuka CH3COOH, asam fosfat H3PO4, asam karbonat H2CO3. Contoh asam: asam askorbat atau vitamin C, kekuatan asamnya lemah, terdapat pada buah-buahan. Asam karbonat, kekuatan asamnya lemah, terdapat pada minuman bersoda. Asam sitrat, kekuatan asamnya lemah, terdapat pada buah jeruk. Asam etanoat, kekuatan asamnya lemah, terdapat pada cuka. Asam laktat, kekuatan asamnya lemah, terdapat pada susu basi. Asam klorida atau HCl, kekuatan asamnya kuat, terdapat di dalam lambung. Asam nitrat atau HNO3, kekuatan asamnya kuat, terdapat pada bahan pupuk dan peledak. Asam sulfat atau H2SO4, kekuatan asamnya kuat, terdapat pada aki dan bahan pupuk. Hujan asam. Kegiatan industri menyebabkan udara tercemar oleh berbagai gas pencemar, seperti gas belerang oksida SO2 dan nitrogen oksida NOx. Zat-zat tersebut larut dalam air hujan dan membentuk asam, antara lain asam sulfat H2SO4 dan asam nitrat HNO3. Ini adalah gambaran bagaimana hujan asam itu terjadi, ya. Di sini kalian dapat melihat pabrik dan kendaraan bermotor menghasilkan gas yaitu NOx dan SO2. Gas ini kemudian bereaksi dengan air yaitu H2O menghasilkan asam H2SO4 dan asam HNO3. Yang apabila air asam ini jatuh ke bumi akan menghasilkan hujan asam. Dampak hujan asam. Air hujan turun ke bumi sebagai hujan asam yang terkandung sangat merusak berbagai benda seperti jembatan, bangunan semen dan patung, bahkan kehidupan makhluk hidup itu sendiri. Peranan asam dalam kehidupan. Dalam bidang industri, asam digunakan sebagai bahan pupuk, obat-obatan, bahan peledak, plastik dan pembersih logam-logam tertentu. Dalam makanan, asam digunakan sebagai bahan pengawet makanan seperti asam asetat, asam askorbat, asam propanoat, dan asam benzoat. Basa. Basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Di sini contohnya adalah basa amonia NH3 yang direaksikan dengan air
atau dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion amonium NH4+ dan OH-. Sifat-sifat basa: mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, terasa licin jika mengenai kulit atau kaustik, rasanya getir atau pahit, menghantarkan listrik, bereaksi dengan asam menghasilkan air dan senyawa garam. Kekuatan basa: basa kuat adalah basa yang mampu melepaskan banyak ion OH- dan bersifat korosif. Contohnya NaOH atau natrium hidroksida, KOH atau kalium hidroksida, CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida. Basa lemah adalah basa yang melepaskan sedikit ion OH-. Contohnya gas NH3 atau amonia jika dalam air menghasilkan larutan NH4OH yang disebut amonium. Contoh basa: amonium hidroksida atau AlOH 3 kali, kekuatan basanya kuat, terdapat pada deodoran dan antasid yang kita kenal sebagai obat mah. Kalium hidroksida atau KOH, kekuatan basanya kuat, terdapat pada mortar dan plester. Magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali, kekuatan basanya kuat, terdapat pada obat urus-urus dan antasid atau obat mah. Natrium hidroksida atau NaOH, kekuatan basanya kuat, terdapat pada bahan sabun. Amonia atau NH3, kekuatan basanya lemah, terdapat pada bahan pemutih dan pupuk. Kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali, kekuatan basanya kuat, terdapat pada obat keasaman tanah. Perbedaan sifat asam dan basa. Yang pertama, senyawa asam bersifat korosif, sedangkan basa bersifat kaustik. Yang kedua, sebagian besar asam bereaksi dengan logam menghasilkan H2, sedangkan basa terasa licin di tangan. Yang ketiga, senyawa asam memiliki rasa asam, sedangkan basa terasa pahit. Yang keempat, dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain, sedangkan basa dapat mengubah warna zat lain, warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Yang kelima, asam menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH- dalam air. Peranan basa dalam kehidupan. Dalam bidang industri, basa digunakan sebagai bahan semen, yaitu kalsium hidroksida, bahan pembersih atau sabun, bahan pembuat kue atau baking soda. Garam. Garam terbentuk melalui reaksi antara asam dan basa. Reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Reaksi ini disebut dengan reaksi netralisasi karena menghasilkan air yang sifatnya netral. Reaksi ini juga disebut dengan reaksi penggaraman karena menghasilkan garam. Ini adalah ilustrasi bagaimana reaksi asam dengan basa menghasilkan garam dan air. Contohnya adalah HCl direaksikan dengan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O, di mana HCl adalah asam, NaOH adalah basa, NaCl adalah garam, dan H2O adalah air. NaCl atau natrium klorida adalah jenis garam yang sering kita kenal dengan garam dapur dan rasanya asin. Dalam ilmu kimia, garam tidak hanya NaCl saja, melainkan masih banyak garam yang lainnya.
Contoh garam dalam kehidupan sehari-hari. Natrium klorida, rumus kimianya NaCl, nama dagangnya garam dapur. Manfaatnya penambah nafsu makan. Natrium bikarbonat, rumus kimianya NaHCO3, nama dagangnya baking soda. Manfaatnya pengembang kue. Kalsium karbonat, rumus kimianya CaCO3, nama dagangnya kalsit. Manfaatnya cat tembok dan bahan karet. Kalium nitrat, rumus kimianya KNO3, nama dagangnya saltpeter. Manfaatnya pupuk dan bahan peledak. Kalium karbonat, rumus kimianya K2CO3, nama dagangnya potas. Manfaatnya sabun dan kaca. Kalsium fosfat, rumus kimianya Na3PO4, nama dagangnya TSP. Manfaatnya deterjen. Amonium klorida, rumus kimianya NH4Cl, nama dagangnya salmiak. Manfaatnya baterai kering. Reaksi asam dan basa. Dalam lambung pada penyakit MAH, produksi asam klorida berlebih, maka dinetralisasi dengan obat MAH. Contohnya adalah magnesium hidroksida yang sifatnya basa. Sengatan lebah bersifat asam, maka dapat dinetralisasi dengan baking soda yang sifatnya basa lemah, sehingga mengurangi iritasi pada kulit. Sengatan tawon bersifat basa, dapat dinetralkan dengan etanoat atau asam cuka. Tanaman umumnya tumbuh dengan baik pada tanah yang tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Tanah seringkali terlalu asam karena hujan asam. Dapat dinetralisasi dengan kalium oksida atau kalsium hidroksida pada pupuk tanaman. Penentuan skala keasaman dan kebasaan. Untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasaan suatu zat diukur dengan besaran pH atau kepanjangannya power of hydrogen. Nilai pH suatu zat diberi nilai dari 0 sampai 14. Asam, nilai pH-nya 0 sampai 6. Netral, nilai pH-nya 7. Basa, nilai pH-nya 8 sampai 14. Contoh untuk yang memiliki pH netral 7 adalah darah manusia, air mata, ludah, dan urin. Semakin ke bawah, kalian dapat melihat contoh-contoh asam yang semakin kuat. Semakin ke atas, kalian dapat melihat contoh-contoh untuk basa yang semakin kuat. Indikator. Indikator adalah alat uji asam atau basa suatu zat. Macam-macam indikator asam dan basa. Indikator buatan, yaitu contohnya kertas lakmus merah dan biru, indikator universal. Indikator alami, yaitu contohnya ekstrak kunyit, kol ungu, dan bunga kembang sepatu. pH meter adalah alat ukur keasaman atau kebasaan. Ini adalah gambar untuk indikator universal. Ini adalah gambar kertas lakmus biru dan merah. Kertas lakmus biru apabila diuji dengan larutan yang bersifat asam akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan kertas lakmus merah apabila diuji dengan larutan yang bersifat basa akan berubah warna menjadi biru. Kunyit adalah contoh indikator alami.
Pubis ungu adalah indikator alami. Dan ini adalah perubahan warna untuk setiap larutan dengan pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Bunga kembang sepatu juga merupakan contoh untuk indikator alami. Dan ini adalah gambar untuk alat pH meter. Terima kasih atas perhatian kalian pada video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian dapat belajar memahami asam basa dan garam dengan baik. No life without chemistry.